Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari din ini, mempelajari agama, khususnya bab tentang parenting sunnah atau parenting nabawiyah, untuk menambah keilmuan kita khususnya dalam pendidikan agama untuk anak-anak kita. Bagaimana cara mendidik dan menjadi pendidik yang baik. Naam, salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter atau sifat pendidik yang sukses, pendidik yang berhasil adalah yaitu lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel di sini jangan diartikan secara makna sempit tentunya, tapi makna yang luas dan menyeluruh. Lunak dan fleksibel bukan arti adalah sikap hina ataupun rendah, lemah, bukan, tetapi justru pada hakikatnya adalah memberikan taisir, yaitu memberikan kemudahan. Inilah yang harus dipegang oleh para pendidik, orang tua dan juga para pendidik untuk memahami perkara ini, untuk menerapkan hal ini pada anak-anaknya, pada peserta didiknya. Jangan sampai dia mempersulit urusan orang lain. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya. Memberikan kemudahan tentu adalah suatu yang mulia, ya. Apalagi jika ada orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, tentu kita harus membantunya, mempermudahnya. Ya. Taisir di sini, ya, memilihkan kemudahan atau memberikan kemudahan dalam arti adalah kemudahan yang tetap dalam koridor syar'i, ya, tidak berbau dosa sebagaimana pembahasan sebelumnya. Rasul SAW berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar au biman tahrumun 'alaihi nar tahrumu 'ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang diharamkan masuk neraka atau neraka diharamkan atasnya? Lalu Nabi mengatakan, neraka diharamkan bagi setiap orang yang qarib, dekat, ya, hayyin, mudah, layyin, lemah lembut, dan sahlin, yakni memberikan kemudahan atau membuat urusan orang lain gampang. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sejatinya karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Dia dekat dengan peserta didik, dia dekat dengan orang-orang yang dididiknya, ya, dengan anaknya. Dia juga hayyin, mudah, ya. Kalaupun ini istilahnya dicari, dijumpai, mudah, ya, bukan orang yang susah. Mudah di sini juga artinya bukan orang yang seolah-olah harus dengan banyak aturan kalau ingin berjumpa dengannya, harus banyak dengan seabrek, ya, sederet, setumpuk berkas, tidak, tetapi mudah, ya, mudah. Rasulullah SAW adalah seorang pendidik yang benar-benar mencerminkan hal ini. Ketika para sahabat hendak mencari beliau adalah orang yang mudah, ya, tidak harus dengan istilahnya tumpukan pengawal baru kemudian baru bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi adalah Rasul yang mudah. Demikian pula dalam soal pertanyaan, menjawab pertanyaan, ya, Rasul SAW menempatkan sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Nah, pendidik yang sukses harus demikian. Dia juga harus mudah di dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik, kepada anak-anaknya. Dia juga harus mudah di dalam memberikan
ya, sikapnya ini lunak, ya, tidak alot, tidak yani seolah-olah mempersulit orang lain. Layyin, lemah lembut, dan juga sahlin, memudahkan dan menggampangkan urusan orang lain. Hayyin, yakni artinya dia mudah, ya, memberikan juga kemudahan kepada orang lain, mudah untuk dijumpai, mudah untuk ketika kita ingin bertanya maka dia pun memberikan open, ya. Pendidik harus demikian. Kalaupun kita curhat kepadanya, dia siap mendengar, ya, curhatan dari anak-anaknya atau curhatan dari peserta didiknya. Lalu dia berikan solusi yang terbaik, berikan gambaran dan jawaban yang terbaik, pemahaman dan pengertian yang benar, ya. Dia harus menguasai ilmu syar'i dan juga termasuk sikap yang baik, lemah lembut, ya, dan rifq. Kemudian juga layyin, lemah lembut, dan juga sahlin, mudah. Di sini diartikan taysir, memudahkan urusan orang lain, menggampangkan, memberikan, ya, menjadikan semua urusan jadi gampang dan mudah, ya. Ini lunak di sini dan fleksibel, tidak harus begini, ya, istilahnya paten baku kaku, ya, tetapi dia harus memudahkan urusan, ya. Banyak kan kalau kita hadapi anak-anak kita mungkin dia kalau dengan banyak aturan dan begini dia agak sulit untuk menangkap apa yang hendak kita sampaikan ataupun menangkap pesan dari apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita dengan cara justru mudah lah punya dekat dengan mereka, nggak harus seabrek, wibawa harus dijaga ibaratnya, tidak perlu, ya. Demikian pula, ya, taisir di sini selagi bisa dipermudah, kenapa dipersulit, ya. Taisir, memberikan kemudahan, karena ada hakikatnya memberikan dan memasukkan kebahagiaan pada hati seorang mukmin itu kan pahala dan sedekah. Maka taisir, ya, di sini artinya adalah memberikan kemudahan termasuk dalam segala hal yang sifatnya tidak melanggar syar'i, tidak melanggar agama. Kalau anak, ya, kesulitan dalam belajarnya, berikan kemudahan. Dia harus diumpetin jawabannya. Padahal itu kan bukan lagi ujian, ya. Kalau hanya sekedar PR itu berikanlah jawabannya. Jangan dipersulit. Seolah-olah kita ingin anak pokoknya baca dulu dan seterusnya. Naam, terkadang mungkin harus ada sikap ketegasan. Tetapi kalau kemudian terus-menerus juga akhirnya anak sama seperti kita ketika di kelas, ya, kemudian soal untuk PR misalkan sulit-sulit. Akhirnya anak malas belajar. Baru melihat, udah stres duluan. Tapi kalau soal 1 mudah, 2 mudah, 3 mungkin agak sulit, maka anak mungkin di awal lihat sudah, ya, merasakan enjoy dulu, nikmat dulu. Demikian kenapa para guru dan ustadz bahasa Arab ini biasanya memberikan kemudahan di dalam cara mengajarkan bahasa Arab kepada mereka, termasuk soal-soalnya, PR-nya. Kenapa? Karena agar mereka tertarik, semangat terus di dalam belajar bahasa Arab. Kecuali memang ada orang-orang yang enggan dan kurang semangat dalam belajar bahasa Arab, biasanya terpelanting. Padahal mudah, sudah dimudahkan. Demikian pula dalam mengajarkan, yakni prinsip-prinsip sekalipun, kita tidak menekankan sesuatu yang kemudian pasti baku paten istilahnya. Ada di sana toleransi. Fleksibel artinya kalau memang masih bisa ditoleransi, masih bisa diberikan uzur kepadanya, diberikan pemaafan, maka jangan kemudian mempersulitnya, ya. Karena kalau mempersulit urusan orang lain juga, kita tentunya akan dipersulit juga sama orang lain. Al jaza' min jinsil amal, balasan tergantung dari perbuatan. Maka orang tua yang baik, ya, andai kan memang anak-anaknya menginginkan sesuatu yang hal itu sebenarnya wajar-wajar saja, tidak membebani mereka pula, ya, maka berikan kemudahan bagi mereka, pilihan yang terbaik bagi mereka, ya. Kalau Anda mau memilihkan dan itu mereka rela, tidak mengapa. Tapi kalau mereka mau memilih dengan sendiri, Anda tinggal istilahnya menyarankan ini yang begini, sehingga mereka juga enjoy, ya, menikmati dari apa yang seharusnya mereka memang inginkan.
Maka inilah pendidikan ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalipun mungkin istilahnya dongkol, marah ya. Tapi kalau kita caranya di awal sudah benar ya, dengan memberikan kemudahan dan seterusnya, maka hal ini mungkin bisa dikurangi. Mereka tidak akan mudah marah dan dongkol. Kita pun sebaliknya. Ya, tidak akan mudah dongkol dan marah. Ya. Dan fleksibel di sini artinya bahwa setiap ada suatu hal yang mungkin menjadi masalah bagi anak atau peserta didik, ya, dia mungkin baginya beban, baginya kesulitan, maka kita kemudian menjadikan suatu ini yang mudah, ya. Tidak harus satu istilahnya A baku, ya. Harus ada seolah-olah pilihan B, pilihan C dan D, ya. Ini yang dimaksud fleksibel. Demikian pula kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika di dalam pilihan misalkan bab syar'i sekalipun ya, tetapi di situ ada pilihan diperbolehkan ya, maka dia boleh untuk memilihnya. Inilah dalam agama. Ya, tidak dipersulit. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan di sini yusr wala yuridu bikumul usr ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan ya. Karena barang siapa mempersulit, dia justru akan kalah. Walan yusaddad hadzal din ila ghalabah. Tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali akan terkalahkan. Tidak ada yang mempersulit ya, kecuali justru dia akan binasa. Makanya ketika orang melampaui batas itu sebenarnya ketika dia mempersulit diri. Ya. Penekanan-penekanan tertentu yang justru akhirnya anak stres kalau dalam pendidikan anak ya. Yang kita mewajibkan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya di luar kapasitas dan kemampuan mereka, akhirnya mereka stres ya, atau mungkin bisa dikatakan tidak sampai batasan stres, tapi mungkin mereka jadi galau, bimbang, bingung ya, dan seolah-olah ada seabrek masalah. Berikanlah kemudahan ya, taisir, sehingga mereka bisa terus melanjutkan ya tahapan-tahapan dia di dalam pendidikannya ya, tahapan-tahapan dia di dalam beradab, berakhlak terus, karena butuh proses ya. Seperti yang sering kita sebutkan, segala sesuatu butuh proses, dan kita sebagai pendidik harus senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang sabar. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hal ini bisa memberikan manfaat, faedah ya, bagi kita semua. Wallahu taala wa alam bisawab. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.